Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen mahasiswa Universitas Cyber Asia. Teman-teman semua, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan judul Pentingnya Mindfulness dan Fokus. Hari ini kita akan membahas mengenai informasi yang tak hanya relevan tetapi juga dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian dari Anda sudah familiar dengan aspek-aspek dasar topik ini, tetapi dalam presentasi ini kita akan merambah lebih dalam dan menggali fakta-fakta terbaru. Mari kita mulai presentasi hari ini. Mindfulness merupakan kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang, produktif, dan bahagia. Mindfulness adalah kemampuan untuk fokus pada saat ini tanpa penilaian, sementara fokus adalah kemampuan untuk mengarahkan perhatian kita pada satu hal tanpanya ada terganggu. Keduanya saling melengkapi dan dapat memberikan manfaat besar bagi hidup kita. Keadaan mental yang dapat dicapai dengan memusatkan kesadaran seseorang pada saat ini dengan tenang, mengakui dan menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh. Digunakannya sebagai teknik terapeutik. Itu berdasarkan dari Dictionaries Oxford Online. Kita langsung saja, apa itu sebenarnya sih mindfulness? Yang pertama ialah kesadaran penuh. Yang kedua ialah tidak kita itu tidak menghakimi. Yang ketiga itulah fokus pada saat yang terjadi pada saat ini, bersikap yang namanya menerima. Saya akan langsung menjelaskan satu-satu. Kesadaran penuh terhadap pikiran itu sebuah mindfulness, yaitu perasaan, sensasi tubuh dan lingkungan sekitar tanpa adanya penilaian. Kesadaran non-elaboratif, tidak menghakimi, berpusat pada saat ini di mana setiap pikiran, perasaan, sensasi yang muncul diakui dan diterima sebagaimana adanya. Dari Scott Bishop. Yang kedua ialah tidak menghakimi, yaitu memperhatikan pikiran dan perasaan tanpa menghakimi sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Yang ketiga adalah fokus pada saat yang terjadi atau saat ini dengan mengalihkan perhatian dan pikiran masa lalu atau masa depan dan memfokuskan pada apa yang terjadi sekarang. Maksudnya adalah kita tidak boleh untuk berpikir terhadap masa lalu atau masa depan, dan yang harus kita fokuskan adalah apa yang terjadi saat ini sekarang. Yang terakhir adalah bersikap untuk menerima, yaitu bisa jadi menerima realita, bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, yaitu adalah apa yang terjadi kita, baik maupun menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tanpa berusaha untuk melawannya. Saya langsung menjelaskan manfaat dari mindfulness bagi untuk kita yang untuk mau produktivitas. Yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi terhadap diri kita dan tidak terganggu pada apapun. Mindfulness ini membantu kita fokus pada tugas yang sedang kita kerjakan tanpa mudah terganggu oleh pikiran lain, tidak bengong ataupun mudah lupa. Yang kedua ialah mengurangi stres terhadap pikiran, karena mindfulness ini membantu kita mengelola stres dengan baik, mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan. Dengan begitu kita bisa mengurangi reaktivitas emosional. Yang terakhir, manfaat dari mindfulness ialah meningkatkannya kreativitas bagi kita. Mudah-mudah kita ini membantu kita lebih rileks dan terbuka terhadap ide-ide baru, kreativitas, dan meningkatkan dari pemecahan masalah, meningkatkan kreativitas dan gampang untuk memecahkan masalah, trouble solving mungkin ya kalau bisa disebut. Kita langsung menjelaskan di slide keempat ini dari teknik-teknik mindfulness dasar. Maksudnya ialah kita bisa melakukan apa saja sih teknik-teknik yang kita bisa lakukan dari mindfulness ini.
Yang pertama adalah pernafasan. Dari pernafasan kita ini bisa disebut mindfulness, karena dari pernafasan aja kita bisa mengatur mindfulness kita. Dari pernafasan yang rendah, dari pernafasan yang singkat, pernafasan dari mulut, hidung ataupun perut. Saat masuk dan keluar itu akan merasakan sensasi di dada ataupun perut. Latihan pernapasan dalam itu adalah cara sederhana namun berdampak untuk melepaskan stres, membangun ketahanan dan merasakan yang lebih baik mungkin. Kedua adalah pemindaian tubuh. Fokuskan perhatian pada setiap bagian tubuh dari kepala hingga kaki dan perhatikan sensasi dan rasa. Yang ketiga adalah observasi pikiran. Maksudnya adalah pikiran itu ialah kita tuh memperhatikan pikiran yang muncul dan berlalu tanpa menghakimi ataupun mengikutnya. Yang terakhir ialah mindful walking. Perhatikan langkah Anda, sensasikan kaki di tanah dan lingkungan sekitar saat berjalan-jalan. Itu adalah teknik-teknik cara kita untuk melakukan mindfulness secara dasar. Kita langsung saja, apa aja sih strategi untuk konsentrasi untuk kita ini melatih fokus. Yang pertama ada teknik Pomodoro, yang kedua ada teknik wanting, yang ketiga ada rutin untuk berolahraga setiap pagi mungkin atau setiap sore, yang keempat adalah menghilangkan gangguan. Saya masih menjelaskan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu kita kerja selama 25 menit, kerja atau belajar maupun belajar, istirahat 5 menit dan ulangi. Atur waktu menggunakan timer dan fokus penuh selama waktu kerja. Itu adalah teknik Pomodoro. Kita bekerja selama 25 menit ataupun belajar, baca buku. Selanjutnya itu istirahat sekitar 5 menit. Entah kita sholat ataupun beribadah ya sesuai ibadah agamanya masing-masing ataupun yang lainnya. Secara pribadi kita melakukan istirahat gitu, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua dari strategi konsentrasi ini adalah teknik wanting. Agar tetap fokus pada satu tugas utama setiap hari, tentukan tugas yang paling penting. Jadi kita berusaha untuk tidak multitasking dulu kalau kita emang belum terbiasa untuk melakukan tugas itu banyak. Jadi kita kayak melakukan tugas itu satu-satu dulu dan kita fokus. Tugasnya kita tentukan yang paling penting dan selesaikan sebelum mengerjakan tugas lain. Itu membuat kita itu terhindar dari hilangnya konsentrasi, dan konsentrasi ini ketahuilah sejauh apa batas tubuhmu. Yang ketiga adalah rutinnya berolahraga. Tak hanya membuat kita buat badan kita bugar, rutin olahraga juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkembangnya otak, termasuk membuat kita itu lebih fokus terhadap sesuatu. Yang terakhir adalah menghilangkan gangguan. Matikan notifikasi dari handphone, hilangkan gangguan visual, dan temukan tempat yang tenang untuk bekerja ataupun belajar. Itu adalah semua dari 4 yang saya sebutkan adalah strategi untuk kita lebih konsentrasi, melatih fokus kita terhadap sesuatu. Kita selanjutnya ada di slide berapa ini? Dengan ini mengelola distraksi dan multitasking. Maksudnya adalah kita tuh memanage yang distraksi itu kayak gangguan, dan multitasking itu seperti kita bekerja pada gangguan, mungkin banyak gangguan ya. Dan multitasking itu kita mempunyai banyak tugas gitu. Yang pertama, ini maksudnya saya mengelola gangguan ya. Yang pertama adalah identifikasi gangguannya. Kenali faktor-faktor masalahnya yang mengalihkan perhatian Anda, seperti notifikasi, suara, ataupun pikiran yang mengganggu.
Dan itu kita harus mengidentifikasi, kita harus mengalihkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua adalah atasi gangguan tersebut, selesaikan masalah menjadi penyebab gangguannya. Maksudnya adalah selesaikan dulu masalahnya, selesaikan dulu gadgetnya di handphonenya, notifnya itu kita selesaikan dulu, perbincangannya dengan orang-orang yang kita chat lewat online, baru kita bisa melakukan tugas agar kita bisa mengelola namanya distraksi. Mematikan notifikasi itu udah paling sangat penting, menggunakan handphone dan mencari tempat yang lebih tenang. Yang terakhir adalah menerima gangguan. Jika gangguan itu tidak dapat dihindari, maksudnya adalah kita tidak bisa menghindari notifikasi ataupun gangguan dari orang, akui aja dan terima dengan tenang. Maksudnya adalah tidak terlalu diambil pusing, tidak perlu diambil ribet untuk kita, dan akui aja dengan tenang dan kembali fokus kepada tugas setelah gangguannya itu udah berlalu. Itu adalah mengelola distraksi dan multitasking. Saya langsung menjelaskan apa aja sih mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya ialah yang pertama, saat kita meminum kopi, bukan hanya minum kopi, mungkin ada yang cocok untuk kita minum dengan favorit yang lain seperti matcha ataupun coklat. Minuman yang berkafein lainnya dapat membantu kita untuk menghindari rasanya ngantuk dan membuat lebih fokus terhadap kita, sebab kandungan kafein dengan minuman ini, dengan maksudnya yang saya jelaskan ini kopi ya, dapat merangsang otak untuk terjaga dan menyelesaikan masalah dengan fokus yang tinggi. Yang kedua ialah saat mandi, mungkin saat kita lagi bersih-bersih badan, perhatikan sensasi kulit di badan kita, di kulit kita saat kita menggosok badan kita dengan sabun, suhu air dan aroma sabun. Yang ketiga, di saat kita lagi makan, perhatikan rasa makanannya agar kita fokus terhadap apa yang kita lakukan kegiatan itu. Kita fokus terhadap rasa makanannya, tekstur dari kekenyalan ataupun kekenyalannya itu dari makanan, dan aroma saat Anda makan, penciumannya saat Anda makan. Yang terakhir, saat kita lagi berkumpul itu maksudnya kita misalkan lagi duduk ataupun lagi nongkrong dengan teman-teman kita. Pada saat itu kita fokus untuk bercakap, dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara. Yang slide keberapa ini? Kita langsung menjelaskan gimana sih cara kita untuk membangun kebiasaan mindfulness. Yang pertama adalah latihan rutin. Maksudnya adalah sisihkan waktu kita setiap pagi untuk berlatih mindfulness, bahkan walaupun hanya memang beberapa menit saja. Yang kedua adalah bersikap sabar, tabah. Membangun kebiasaan mindfulness membutuhkan waktu. Jangan putus asa jika memang Anda merasa sulit. Makanya kita butuh namanya sabar. Dari manusia ini memang harus membutuhkan rasa sabar terhadap seseorang, terhadap sesuatu ataupun. Yang ketiga adalah carinya dukungan, support system ataupun yang lain dari keluarga, dari teman. Bergabunglah dengan kelompok meditasi jika memang tidak ada satu pun yang tidak mensupport kalian, atau cari bimbingan dari guru-guru kalian. Yang keempat adalah belajar, baca buku, artikel, ataupun ikut seminar, bootcamp ataupun yang lainnya tentang mindfulness untuk memperdalam pemahaman Anda terhadap mindfulness. Kita langsung menjelaskan aplikasi mindfulness di tempat kerja. Maksudnya adalah kita apa sih yang bisa kita lakukan di saat kita kerja, yang di saat kita lagi mindfulness ini kita ngapain aja sih, kita bisa apa aja sih di tempat kerja ini. Yang pertama, untuk kita melatih otak. Cara lain untuk meningkatkan konsentrasi adalah dengan mungkin bermain permainan yang mengasah otak seperti catur ataupun sudoku.
Karena permainan memori ini bisa melatih otak kamu sehingga membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam pekerjaan ataupun belajar. Ini kan kita langsung menjelaskan di tempat kerja ya. Yang kedua ialah meningkatkan komunikasi kita terhadap teman-teman ataupun mentor ataupun atasan kita. Membantu kita lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Meningkatkan komunikasi dalam tim. Yang terakhir, mengurangi stresnya dalam bekerja. Mindfulness ini memang membantu mengelola stres dan kecemasan, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Yang terakhir, dari kesimpulan ini dan langkah selanjutnya, mindfulness dan fokus adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan latihan rutin, Anda dapat meningkatkan kemampuan fokus, mengelola stres dengan lebih baik, dan merasakan lebih banyak ketenangan dan kepuasan dalam hidup kita. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, seseorang dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi, mengelola emosi dengan lebih efektif, dan mencapai kesadaran penuh terhadap diri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita penting untuk memperhatikan mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai keseimbangan mental dan fisik yang lebih baik. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang mindfulness dan fokus. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari presentasi tersebut. Selebihnya saya Fadil Arhan, saya pamit untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.